Halo semua. Apa kabar untuk hari ini? Semoga harimu selalu menyenangkan ya bro. Selamat datang di channel YouTube saya. Tolong dibantu subscribe, like dan share ya, supaya saya terus semangat bikin kontennya. Wakakakak. Reincarnation of the Strongest Sword God, Chapter 179. Chapter 179 Atribut Luar Biasa Sudo. Dalam ingatan si Feng, tidak disebutkan peringkat Super Dark Gold. Namun, jika Master Forger seperti Seliora menyebutnya demikian, memang begitu. Hanya, atribut seperti apa yang dimiliki Blazing Meteor ini? Apa kau tidak yakin dengan peringkat Super Dark Gold itu? Suasana hati Seliora sangat baik setelah membuat karya seperti itu. Oleh karena itu, dia menjelaskan, sangat dapat dimengerti bahwa Anda belum pernah mendengarnya. Hal-hal seperti ini hanya diketahui oleh monster tua dari peringkat Grandmaster Forger. Bahkan saya menemukannya secara kebetulan. Memang, di domain dewa, peringkat setelah Dark Gold adalah epic. Namun, di antara dua peringkat ini, ada ambang batas yang sangat besar. Dapat dikatakan bahwa item mengalami lompatan besar dalam kualitas ketika ditingkatkan dari peringkat Dark Gold ke peringkat epic. Tidakkah kamu merasa itu aneh? Si Feng mengangguk, sangat mengungkapkan persetujuannya. Itu seperti yang Seliora katakan. Peralatan Dark Gold hanya sedikit lebih kuat dari peralatan Fine Gold. Namun, terkait atribut, peralatan epic beberapa tingkatan di atas peralatan emas gelap. Ambil contoh pengawal Mavis di tangan Blacky. Itu jauh lebih unggul dari Dano Perak di tangan si Feng yang memiliki atribut yang menyaingi senjata emas gelap. Cukup dengan menggunakan epic weapon secara instan memberi Blacky damage dan attack power yang lebih kuat daripada si Feng. Kekuatan item peringkat epic sudah jelas. Sepertinya kamu juga memahami celah antara kedua peringkat ini. Seliora mengungkapkan senyuman, berkata, sebenarnya, item peringkat epic memiliki nama lain. Nama lain. Ini adalah pertama kalinya si Feng mendengar hal ini. Betul sekali, nama lain. Ini juga sesuatu yang saya temukan setelah meneliti buku tempa yang Anda pinjamkan kepada saya, ditambah dengan literatur yang saya kumpulkan selama bertahun-tahun. Seliora mengangguk. Selama zaman kuno, item dengan peringkat epic juga disebut sebagai item luar biasa. Pemilik barang-barang ini akan memiliki kekuatan absolut yang memungkinkan mereka melampaui manusia biasa, dengan demikian mereka dikenal sebagai luar biasa. Sementara itu, saya tidak menggunakan material luar biasa dalam menempa Blazing Meteor, jadi tidak bisa menjadi item yang luar biasa. Namun, itu masih bisa dianggap sebagai barang sudo luar biasa. Petik 2. Item sudo luar biasa. Si Feng mulai memahami beberapa poin. Dia tidak bisa membantu tetapi menjadi semakin penasaran tentang atribut meteor berkobar, yang menyebabkan Seliora begitu bersemangat. Kalau begitu, lihat sendiri. Seliora menyerahkan Blazing Meteor ke si Feng, dengan lembut berkata, item sudo luar biasa adalah batas maksimum yang bisa dicapai manusia dengan kekuatan mereka sendiri, sementara Blazing Meteor ini bisa dianggap sebagai mahakarya, hal yang paling mendekati item luar biasa. Petik 2. Jantung si Feng mulai berdetak dengan cepat saat dia mendengar kata-kata itu. Itu adalah item yang mendekati kualitas item peringkat epic. Kemungkinan besar, selain senjata keterampilan jiwa miliknya, Abyssal Blade, tidak ada item lain yang dimilikinya yang dapat menyaingi Blazing Meteor ini. Selanjutnya, Blazing Meteor yang dia terima di kehidupan sebelumnya hanya peringkat Dark Gold. Dia tidak berharap mendapatkan item sudo luar biasa dalam kehidupan ini. Si Feng segera menerima Blazing Meteor dari Seliora, melihat atributnya. Blazing Meteor, senjata lempar, peringkat Dark Gold. Kebutuhan peralatan, kekuatan 120, agility 140. Kekuatan serangan, kekuatan pemain Asteris 2. Kekuatan 50, agility 65, endurance 10. Kecepatan serangan 5. Jarak lempar maksimum, 45 yard. Abaikan level 8. Attack speed meningkat 15%. Saat menyerang, 35% kemungkinan mengabaikan pertahanan target. 30% kemungkinan untuk mengaktifkan efek quadruple phantom, setiap phantom menyebabkan 50% kerusakan api. 10% kemungkinan untuk mengaktifkan efek knockback. 5% peluang untuk mengaktifkan efek burning flames, memberikan 200 kerusakan api ke target setiap detik selama 10 detik. Tumpuk hingga 5 kali. Skill tambahan, Flame God's Fury. Memberikan damage fisik dan api ke musuh dalam area 40 asterisk 3 yard. Menimbulkan 900% kerusakan pada target awal dan kerusakan berkurang 10% dengan setiap serangan musuh berturut-turut hingga minimum 500% kerusakan.
Cooldown, 3 menit. The Blazing Meteor ditempa oleh Grandmaster Forger, Sliora. Karena keterbatasan materialnya, itu hanyalah item sudo luar biasa yang memiliki kekuatan pada batas manusia fana. Blazing Meteor dapat diubah menjadi item peringkat epik setelah mengumpulkan bahan jenis api peringkat epik. Batasan pengguna, Ye Feng. Tidak dapat dijatuhkan. Tidak dapat diperdagangkan. Si Feng langsung tercengang saat melihat atribut ini. Seperti yang diharapkan dari item sudo luar biasa, itu jauh lebih unggul dari item peringkat Dark Gold biasa. Selama atribut Si Feng mencapai prasyarat dan dia melengkapi Blazing Meteor, kekuatannya akan langsung melonjak beberapa tingkatan. Setelah menerima Blazing Meteor, Si Feng akhirnya merasa bahwa dia adalah swordsman sejati. Ada dua variasi dari kelas swordsman yang menggunakan duel dan swordsman dua tangan. Di saat yang sama, seorang swordsman juga bisa menggunakan senjata lempar jarak jauh. Namun, swordsman masih merupakan kelas jarak dekat, jadi serangan jarak jauh mereka tidak terlalu kuat. Mayoritas pemain swordsman tidak terlalu memperhatikan senjata lempar jarak jauh. Namun, Si Feng sangat mengandalkan serangan jarak jauhnya. Bagaimanapun, ada banyak contoh ketika menghadapi monster dengan pertarungan jarak dekat itu merepotkan. Jika dia bisa beralih ke serangan jarak jauh, dia akan memiliki waktu yang jauh lebih mudah. Selain itu, ada banyak keterampilan bersama di domain God. Di antara mereka, ada beberapa keterampilan melempar. Jika Si Feng dapat mempelajari beberapa dari mereka, dia tidak akan tertinggal jauh di belakang kelas jarak jauh lainnya. Sekarang dia memiliki item sudo luar biasa, Blazing Meteor, serangan jarak jauh bukan lagi salah satu kelemahan Si Feng. Apalagi melempar senjata bukanlah barang yang bisa dikonsumsi. Karena bahan-bahan magis yang terlibat dalam penempaannya, jumlah penggunaan Blazing Meteor tidak terbatas. Setiap kali senjata lempar mengenai musuh, itu akan langsung menghilang dan muncul kembali di tangan pemain. Itu adalah fungsi yang sangat nyaman. Sayangnya, atribut Si Feng saat ini mencegahnya untuk melengkapi meteor berkobar. Hanya dengan mengganti dan meningkatkan peralatan yang dia kenakan saat ini, dia dapat mencapai persyaratan dari Blazing Meteor. Setelah Si Feng selesai membaca pengantar Blazing Meteor, dia tiba-tiba terkejut. Sliora awalnya adalah Master Forger, jadi mengapa pendahuluan menggambarkannya sebagai Grandmaster Forger? Master Sliora, mungkinkah Anda sudah menjadi Grandmaster Forger? Si Feng memandang Sliora dengan mata ragu. Pengenalan sistem tidak bisa dipalsukan. Jika sistem menampilkannya, itu pasti benar. Namun, itu tidak terbayangkan. Sliora, yang bahkan belum berusia 30 tahun, sebenarnya telah menjadi Grandmaster Forger. Tidak ada satupun Grandmaster Forger di seluruh Star Moon Kingdom. Grandmaster Forgers adalah eksistensi yang berdiri di puncak penempaan di domain God, dan bahkan Feng Hao dulu puncak tier 5 harus menyedot Grandmaster Forger. Status mereka tidak lebih rendah dari penguasa suatu negara. Biasanya, seseorang hanya bisa bertemu dengan Grandmaster Forger yang beruntung di ibu kota kerajaan atau tempat-tempat seperti kota Blackwing. Sementara itu, Sliora di hadapannya adalah salah satu eksistensi seperti itu. Saya tidak berharap penglihatan Anda begitu tajam. Saya memang telah menjadi Grandmaster Forger. Namun, ini semua berkat Anda. Jika Anda tidak meminjami saya buku penempaan, mengizinkan saya untuk mengungkap misteri yang mengganggu saya selama beberapa tahun terakhir, masih mustahil bagi saya untuk menjadi seorang Grandmaster. Sebagai ucapan terima kasih, inilah kristal komunikasi saya. Di masa depan, kamu bisa menghubungiku kapan saja melalui item ini. Sliora mengangguk, tersenyum saat dia berbicara. Sistem, quest tersembunyi, Search for Sliora, diselesaikan, dilampaui dengan membantu Sliora menjadi Grandmaster Forger. Memberi hadiah kepada pemain dengan item sudo luar biasa, Blazing Meteor. Menghargai kristal komunikasi Sliora. Kesukaan Sliora meningkat 200 poin. Reputasi di Star Moon Kingdom 50. Reputasi di White River City 300. Memperoleh gelar, teman Grandmaster. Kemahiran tempa meningkat 500 poin. Menghargai 200.000 EXP. Seketika, Si Feng naik ke level 14. Si Feng tertegun untuk waktu yang lama ketika dia melihat rangkaian hadiah ini. Mengabaikan fakta bahwa, dengan kristal komunikasi Sliora, dia sering dapat meminta Sliora untuk menangani urusan tertentu untuknya. Hanya 300 poin reputasi di kota Sungai Putih akan membuat pembelian real estate di kota Sungai Putih jauh lebih mudah. Selama dia menjadi baron, dia bisa membeli wilayah pribadi di White River City, mendirikan guild residence. Namun, seorang baron hanya bisa membeli tanah terluar di White River City.
Adapun Saliora, dia baru saja menjadi Grandmaster Forger, jadi dia berniat melakukan perjalanan. Dia ingin memperingati pencapaiannya dengan membuat item peringkat epik pertamanya, jadi dia perlu menjelajahi dan mencari material. Segera setelah itu, si Feng berangkat dari bengkel. Melihat bahwa waktunya hampir tepat, si Feng memposting buku panduan kota Sungai Putih di forum resmi, mengatur postingan untuk dipublikasikan dalam 3 jam. Dia kemudian menggunakan pas ke Blackwing City, berteleportasi ke sana. Tak lama setelah si Feng pergi, sekelompok pemain lainnya menginjakkan kaki di White River City. Segera, pengumuman sistem wilayah kota Sungai Putih terdengar. Reincarnation of the Strongest Sword God, Chapter 180. Chapter 180 Sensasi Anonim. Hahaha, kami akhirnya tiba di White River City. Petik 2. Tempat ini terlihat spektakuler. NPC yang luar biasa. Saat Blackie dan yang lainnya tiba di White River City, pemandangan menakjubkan itu membuat mereka semua tercengang. Perasaan mereka bergantian antara kegembiraan, dan rasa bangga yang tak terlukiskan. Semua orang tiba-tiba tiba di White River City. Selain Blackie dan Lonely Snow, yang keduanya tetap relatif tenang, Cola dan yang lainnya linglung. Mereka mengira bahwa mereka sedang dalam mimpi. Ketika Fire Dance dan Cola berkumpul kembali dengan Blackie, mereka menemukan bahwa Blackie dan Lonely Snow benar-benar membawa mereka untuk menghadapi sekelompok monster level 20. Saat itu, mereka hampir mengalami serangan jantung karena syok. Domain lore tidak seperti game realitas virtual lainnya, dan membegal monster dengan level yang lebih tinggi di domain God adalah tugas yang sangat sulit. Selain itu, level rata-rata mereka bahkan tidak mencapai level 8. Itu sama saja begal diri bagi mereka untuk menantang badak rawa level 20. Namun, Blackie dan Lonely Snow segera menyeret kelompok mereka dan menyerbu ke arah rawa badak. Keduanya bertindak seolah-olah badak rawa bukanlah monster level 20, tetapi genome hijau level 0 menunggu kematian. Namun, Fire Dance dan Cola tidak bisa membayangkan apa yang sebenarnya terjadi. Blackie langsung memanggang level 20 badak Lonely Snow yang telah dipikat dengan satu api neraka. Sepertinya badak menderita aura yang melemah. Pada saat itu, bilah pengalaman mereka langsung meningkat sebagian besar. Melihat pemandangan ini, Cola dan yang lainnya hampir keluar dari rongganya karena terkejut. Ada pepatah, setelah 3 hari berlalu, seseorang tidak bisa lagi menggunakan perspektif lamanya untuk menilai orang lain. 1. Namun, itu melibatkan prasyarat 3 hari berlalu. Hanya beberapa jam sejak terpisah satu sama lain, tetapi tingkat pertumbuhan Blackie dan Lonely Snow telah beralih dari naik dengan menaiki tangga ke naik dengan menggunakan lift. Seolah-olah tingkat pertumbuhan mereka menerima suntikan hormon, meningkat puluhan kali lipat. Dalam waktu setengah jam, mereka semua secara kolektif naik level. Ketika mereka bertanya tentang level Blackie dan Lonely Snow, Cola dan Fire Dance sama-sama terkejut, mereka berdua sudah level 13. Celah ini membuat dunia berbeda. Bagaimana Blackie dan Lonely Snow tiba-tiba menjadi begitu kuat? Satu-satunya kemungkinan yang dapat mereka pikirkan adalah bahwa pemimpin tim mereka, si Feng, telah meratakan kekuatan keduanya. Itu juga satu-satunya penjelasan logis untuk pencapaian Blackie dan Lonely Snow. Sementara itu, Fire Dance dan Water Buffalo sama-sama dikejutkan oleh si Feng. Akan baik-baik saja jika si Feng adalah satu-satunya yang begitu kuat. Namun, tim mereka bahkan memiliki 2 pembangkit tenaga level 13 lainnya. Seberapa kuat tim ini? Jika orang lain menemukan ini, mereka mungkin tidak terlalu terkejut dengan jatuhnya langit. Setelah beberapa jam, Cola dan yang lainnya mencapai level 10, satu demi satu. Sementara itu, Blackie dan Lonely Snow telah naik ke level 14. Mereka bertindak sesuai dengan permintaan si Feng, memasuki kota Sungai Putih dan membiasakan diri dengan kota. Mereka kemudian akan menerima beberapa misi langka dan harian, mendapatkan beberapa item langka sebagai imbalan penyelesaian misi. Namun, tak lama setelah mereka memasuki kota Sungai Putih, pengumuman sistem memasuki telinga mereka. Pengumuman sistem wilayah kota Sungai Putih, 5 pemain telah memasuki kota Sungai Putih. Mengaktifkan daftar peringkat kota Sungai Putih. Pengumuman sistem wilayah kota Sungai Putih, 5 pemain telah memasuki kota Sungai Putih. Mengaktifkan daftar peringkat kota Sungai Putih. Pengumuman sistem wilayah kota Sungai Putih, 5 pemain telah memasuki kota Sungai Putih. Mengaktifkan daftar peringkat kota Sungai Putih. Tanda hubung. Setelah pengumuman diulang 3 kali, semua pemain di wilayah White River City menjadi linglung.
Situasi macam apa ini? Lebih dari 5 pemain sudah memasuki White River City. Sudah berapa lama sejak si Feng mencapai prestasi itu? Sampah. Apa yang dimakan orang-orang ini saat mereka dewasa? Saya baru mencapai level 8, namun sudah ada banyak level 10. Tidak bisakah mereka bermain normal? Petik 2. Tidak mungkin, kan? Tak satu pun dari orang-orang ini adalah pemain guild. Bagaimana mereka semua bisa menjadi pemain independen? Petik 2. Hahaha, terlalu mengagumkan. Bukankah guild itu mengira mereka sangat luar biasa? Ini akan mengajari mereka bahwa pemain independen seperti kita masih yang terkuat. Petik 2. Mengapa saya belum pernah mendengar tentang orang-orang ini sebelumnya? Siapakah orang-orang ini? Apalagi, mereka bahkan memasuki kota Sungai Putih bersama. Mereka tidak bisa menjadi pemain dari kelompok yang sama, kan? Petik 2. Pemain di seluruh wilayah kota Sungai Putih membahas Blacky dan yang lainnya masuk ke kota Sungai Putih dan aktivasi daftar peringkat regional. Para pemain di daftar peringkat, tanpa diragukan lagi, adalah fokus semua orang saat ini. Menyelidiki. Saya ingin tahu siapa orang-orang ini segera. Mereka semua adalah pemain independen. Segera hubungi mereka. Bahkan jika kita harus memberi mereka posisi resmi, kita harus merekrut mereka ke dalam persekutuan kita. Petik 2. Berbagai persekutuan besar semuanya merasakan tekanan berat yang membebani mereka. Daftar peringkat seharusnya merupakan kompetisi antara berbagai guild besar, namun, sekarang ini milik sekelompok pemain independen. Apalagi, mereka telah menguasai 6 posisi teratas. Ini benar-benar mempermalukan persekutuan besar ini. Saat ini, persekutuan ini perlu merekrut pemain independen ini ke dalam persekutuan mereka. Dengan begitu, nama guild ini juga akan muncul di daftar peringkat. Tanda hubung. Sementara itu, Blacky dan Lonely Snow menuruti permintaan si Feng sebelumnya. Saat mereka memasuki kota Sungai Putih, sistem menanyakan apakah mereka ingin menempatkan nama mereka di daftar peringkat. Mereka berdua langsung menolak tawaran tersebut. Namun, itu bukan masalah besar bagi Kola dan 5 anggota tim lainnya. Itu adalah kesempatan bagus untuk menyebabkan kepanikan di persekutuan besar itu, dan mereka bisa meningkatkan ketenaran mereka saat melakukannya. Bagaimanapun, Kola dan yang lainnya masih level 10. Itu adalah level yang diharapkan. Namun, jika Blacky dan Lonely Snow menambahkan nama mereka ke daftar peringkat, itu akan menjadi pedang bermata dua, membawa ketenaran sekaligus meracuni hidup mereka. Saat ini, persekutuan besar ini dapat memahami Kola dan yang lainnya mencapai level 10. Namun, jika 2 pemain tingkat 14 tiba-tiba muncul di daftar peringkat, tidak ada jumlah kekuatan otak yang dapat membuat persekutuan ini memahami banyak hal. Hanya naik level dari level 9 ke level 10 akan membutuhkan lebih dari 1 hari penggilingan. Bisa dimengerti jika Blacky dan Lonely Snow memiliki teknik yang kuat dan menemukan tempat leveling yang bagus. Namun, celah 4 level hanya akan memprovokasi persekutuan ini. Mereka akan menciptakan cara yang tidak bermoral untuk mendapatkan rahasia leveling ini. Saat ini, jika Blacky dan Lonely Snow menampilkan nama mereka di daftar peringkat, mereka akan mendapatkan permusuhan dari setiap pemain di wilayah White River City. Mengapa nama Ye Feng tidak ada di sana? Selain itu, mengapa nama-nama ini tampak begitu akrab? Gentle Snow membuka daftar peringkat, menemukan bahwa 6 pemain teratas semuanya berseragam level 10. Namun, posisi nomor 1 bukanlah milik si Feng, tetapi seorang pemain bernama Fire Dance. Selain itu, nama si Feng sama sekali tidak termasuk di antara 6 pemain level 10 teratas. Situasi ini sangat membingungkan Gentle Snow. Salju, bukankah Kola, Kukang mengantuk, dan rekan satu tim tikus Ye Feng yang rakus? Mereka bahkan meninggalkan nama mereka dengan nama kami di makam bulan gelap. Saya tidak pernah berpikir bahwa kecepatan leveling mereka akan secepat itu. Zhao Yueru dengan cepat mengenali nama-nama di daftar peringkat. Adegan ini membuatnya terkejut. Bagaimanapun, dia memiliki pemahaman yang jelas tentang latar belakang para pemain ini. Mereka pasti noobs dari domain God, dan mereka bahkan tidak mendekati ahli. Pertama kali mereka bertemu adalah di hutan kematian, dan pada saat itu, mereka hanyalah noobs yang dipilih secara acak oleh si Feng untuk berparti. Kali kedua mereka bertemu, meski level mereka tidak menyamai level miliknya, jarak di antara mereka agak menyusut. Sekarang, bagaimanapun, mereka telah melampaui dirinya. Sungguh luar biasa. Setelah menerima pengingat Zhao Yueru, realisasi tiba-tiba melanda Snow lembut. Akibatnya, Gentle Snow yang biasanya tenang dan percaya diri, pada saat ini, mengungkapkan ekspresi terkejut dan bingung.
Ye Feng, siapa kamu? Gentle Snow tidak bisa membantu tetapi dalam hati bertanya-tanya. Memimpin sekelompok bocah menjadi titik fokus dari seluruh kota Sungai Putih, bagaimana si Feng melakukannya? Juga, si Feng, teman baiknya Blackie, dan Lonely Snow sebenarnya menahan diri untuk tidak menampilkan nama mereka di daftar peringkat. Gentle Snow tidak dapat memahami tindakan ini. Lagi pula, para noob yang dipimpin si Feng secara pribadi semuanya telah naik ke level 10. Dia tidak percaya bahwa teman baiknya, Blackie, dan Lonely Snow belum menjadi level 10. Satu-satunya kemungkinan adalah mereka menyembunyikan level mereka. Tetapi mengapa mereka ingin menyembunyikan level mereka? Bukankah ini kesempatan bagus untuk meningkatkan reputasi mereka? Mengapa mereka menyembunyikannya? Apa untungnya? Tiba-tiba, Gentle Snow memikirkan sebuah kemungkinan, atau lebih baik lagi, satu-satunya kemungkinan. Setelah dia memikirkan kemungkinan ini, Gentle Snow bergidik tanpa sadar.